Ini gila ini benar-benar gila. Habis 4 miliar hanya digunakan untuk judi online. Otak kemana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senah Cuan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian malam hari ini? Masih strong puasanya. Ini udah setengah jalan ya. Ini sudah setengah jalan puasanya itu tinggal setengah lagi lah. Tinggal setengah lagi. Persiapan yang mau dapat THR rencananya itu H-10 biasanya. Yang biasanya pegawai negeri atau mungkin yang juga pekerja-pekerja di pabrik-pabrik atau di instansi-instansi ya. Persiapan untuk pegang dana THR dan jangan lupa THR itu tabungan kalian selama 1 tahun. Di-manage sebagus mungkin, sebaik mungkin, jangan sampai dihambur-hamburkan tanpa bekas, tanpa sisa begitu saja. Ya nanti di hari kemenangan di Idul Fitri kalian boleh bersukaria. Hanya saja tetap jaga kondisi finansial kalian. Itu ya. Dan malam hari ini kita akan membahas masalah judi online nih teman-teman semuanya. Dan ini saya baru dapat kabar dari teman ya. Dari teman dia itu hobi banget dengan permainan ini. Ya awalnya sih tetap permainan, game tetap game ya. Nge-slot dan lain sebagainya itu awalnya tetap sebuah game di HP atau permainan. Dan kemarin nih teman-teman semuanya dapat informasi kawan aku yang suka untuk masalah judi online itu atau ngeslot itu tumbang. Dan tumbangnya itu nggak main-main. Ya, angka kekalahan dia itu mencapai 4 miliar teman-teman semuanya. Iya, ini valid ini datanya. Ini dia itu habis sampai 4 miliar hanya gara-gara ngeslot nih, judi online ya, ngeslot. Dan nggak habis pikir gitu loh teman-teman. Gimana motivasinya si A ini main ngeslot dan habis gitu? Oh berarti dia orang kaya bang? Oh enggak juga. Kalau orang kaya itu nggak akan pernah ngeslot teman-teman semuanya. Ya permainan-permainan yang menjanjikan kemenangan seperti ini itu diperuntukkan itu untuk menarik mereka-mereka kita yang ada di ekonomi menengah ke bawah. Lah ngapain juga mereka yang sudah kaya tertarik pada permainan-permainan seperti ini yang menjanjikan uang ratusan atau puluhan juta atau mungkin ya lebih lah. Mereka udah bisa dapat kok dari kerjaannya. Nggak mungkin lah mereka itu main hal-hal seperti ini hanya untuk mendapatkan cuan kan? Gitu. Jadi permainan-permainan sebenarnya game-game seperti ini, game slot ya, game slot ataupun judi online itu digunakan untuk kita yang golongan ekonomi menengah ke bawah. Dengan iming-iming apa? Dengan iming-iming sebuah kemenangan yang bisa mencapai jutaan-jutaan itu teman-teman semuanya. Dan kembali lagi pada teman aku yang kena sampai 4 miliar ini. Basicnya dia bekerja di sebuah perbankan sih teman-teman semuanya. Di sebuah perbankan negeri pula. Ya enggak negeri sih. Ya pokoknya di sebuah perbankan yang ada unsurnya sahamnya BUMN lah gitu. Dan akumulasi 4 miliar ini informasinya nih akumulasi selama 3 tahun. Selama 3 tahun dia ngemplang uang kantor. Nah, ini adalah sebuah efek nih. Efek ketika kecanduan game online atau judi online atau slot inilah ya. Dan akhirnya pekerjaannya pun harus jadi korban. Bukan hanya pekerjaannya teman-teman semuanya. Keluarganya pun jadi korban. Dan ketika kasusnya terungkap, ternyata dia mengemplang anggaran kantornya itu hampir 4M, hampir kurang sedikit lah. Hampir 4M itu. Akhirnya dia kabur nih.
kabur keluar kota, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya, padahal dia masih mempunyai anak yang usianya 8 bulan. Wong dia baru saja nikah, punya anak usia 8 bulan, dia kabur nih teman-teman. Ceritanya seperti itu. 4 miliar loh bro. Mau balikin juga gimana? Dan informasinya kemarin, pihak keluarganya pun sudah mengikhlaskan jual tanah berapalah itu tanah sawah lah ya gitu. Tanah sawah itu senilai 1 M. Dan udah dikasih sama si A ini, si temen aku yang hobi ngeslot ini, udah dikasih duitnya. Maksudnya keluarganya itu digunakan untuk nutup lah, untuk nutup kasusnya itu biar tidak berlarut-larut. Maksudnya seperti itu teman-teman semuanya. Tapi apa sangka, siapa yang bisa menyangka ketika uangnya itu sudah dikasih sama si A ini, ternyata hasrat hati itu kan pengen untuk balikin duitnya lagi. Akhirnya duit yang udah dikasih keluarganya ini sebanyak sebesar 1 M ini pun habis dipakai untuk main slot lagi teman-teman. Harapannya juga ya lumayan lah kalau misalnya balik dikit-dikit lah gitu. Pengennya seperti itu. Pengennya, tapi apa daya. Ketika permainan-permainan ini dijadikan sebuah apa ya, sebuah pekerjaan, hancur. Hancur. Ini adalah salah satu contoh kebodohan kita ketika kita mengharapkan sebuah hasil dari cara yang instan. Di semuanya game yang berbasicnya itu hadiah dan menjanjikan uang itu tidak akan mungkin teman-teman semuanya. Tidak akan mungkin kita menang kok. Kalau kita bisa ingat apa yang dikatakan Dennis Lim, ya Dennis Lim itu dulu itu IT-nya kasino, ya IT-nya kasino, terus hijrah jadi apa ya? Jadi ustadz lah ya. Jadi ustadz. Itu kalau dipikir-pikir benar juga. Untuk urusan judi online, untuk urusan slot itu menang cuma 2 kan. Kalau nggak dikasih sama bandar, iya jadi bandar. Cuma itu aja. Kalau kita bayangin aja dengan dana 4 M yang digelapkan si A ini. Kalau dijadiin modal untuk bikin web atau situs judi online dengan modal 4 M itu udah dapat banyak loh. Logikanya seperti itu kan kawan-kawan semuanya. Logikanya seperti itu. Dan tentu saja ketika kita terjerumus dalam permainan seperti ini, susah memang keluar teman-teman semuanya. Susah. Apalagi ketika kita kalah, bawaannya itu ingin main terus untuk mengembalikan kekalahan, dan semakin kita bermain terus, tentu saja itu kita akan kalah terus. Dan ini banyak sekali orang-orang yang terjerumus dalam judi online seperti ini, nge-slot seperti ini. Ya macam-macam sih, banyak sekali vendor-vendor yang menyediakan game-game seperti itu, slot pragmatik apalah namanya itu, seperti itulah. Yang jelas itu banyak teman-teman semuanya. Dan apakah kalian termasuk salah satunya? Jika iya, teman-teman, jika kalian itu termasuk salah satu penggemar slot seperti ini, lebih baik berhenti. Berhenti, stop sekarang juga sebelum pondasi ekonomi dan finansial kalian itu kocar-kacir. Pasti orang yang penggemar judi slot seperti ini, judi online seperti ini, paling enggak itu kalau enggak barang dan asetnya dijual. Yang kedua itu ngutang, pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini, untuk main game ini, untuk selalu depo lah ya, untuk selalu depo, dan harapannya nanti saya modal 1 juta nanti dapat 500, udah stop withdraw. Pengennya seperti itu, tapi apa iya ketika kalian dikasih kemenangan sedikit, misalnya modal 1 juta, depo 1 juta, menang 500, apakah langsung di withdraw? Enggak, lanjut aja pengennya nambah dikit lah biar menang 1 juta lah, pasti seperti itu. Dan efeknya kalau nggak kita itu jual aset atau jual barang, utang, ya yang terakhir seperti ini, seperti kasus teman saya ini.
Akhirnya dia mengambil jalan pintas ketika hasratnya nggak terbendung untuk main dan depo. Akhirnya apa? Akhirnya duit kantor yang dikorbankan. Sebenarnya banyak teman-teman semuanya yang terjerat seperti ini. Kawan-kawan saya di sekitar saya pun ada banyak yang terjerat seperti ini. Dan yang keluar dari pekerjaannya karena menggelapkan uang kantor pun ada banyak, dan bukan hanya ini. Kan ini aku kupas karena ini angkanya fantastis lah. 4M. Sedangkan teman saya yang lain itu juga sama sih. Pakai uang kantor sehingga dia akhirnya dipecat, tapi jumlahnya hanya sekitar 30 jutaan. Tapi 30 juta kalau memang itu nggak ada barang atau nggak mampu mengembalikan, ya mau gimana lagi? Ya tetap aja dikeluarkan. Ya dulunya dia kolektor, debt kolektor, akhirnya dia dikejar debt kolektor. Ironis ya, dulunya itu dia debt kolektor. Karena ngeslot, akhirnya dia dikejar-kejar debt kolektor karena apa? Dia ngutang. Dan ini juga yang 4M, dulu itu mantri bank, kolektor bank. Akhirnya sekarang dikejar-kejar juga sama kolektor bank juga. Dan ini sebuah ironi. Ironi betul. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi kita itu sudah susah untuk masalah finansial. Bagi kita yang mempunyai kondisi ekonomi menengah ke bawah, yang sekiranya setiap harinya itu keuangan kita itu begitu ribet ngaturnya. Dan ketika kalian terjerumus dalam satu permainan ini, saran saya stop sebelum semuanya hancur berantakan dan menyesal kemudian. Tidak akan pernah sehat ekonomimu, tidak akan pernah sehat finansialmu jika kalian masih meneruskan praktik-praktik di judi online seperti ini. Ini hanya sekedar mengingatkan teman-teman semuanya, mengingatkan diri saya sendiri untuk menjauhi yang namanya judi online. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Untuk kalian sekedar waspada bahwa banyak sekali janji-janji yang menggiurkan dari praktek-praktek game online seperti ini. Kalian harus waspada, saya pun akan tetap waspada, saling mengingatkan di sini teman-teman. Ya, itu semoga kita diberikan kewarasan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk menghadapi semua permasalahan yang kita alami sekarang dan kedepannya. Sekian Zona Cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.